أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم.
Masya Allah, sadaqallahul azim. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Jazakumullah, kami sampaikan kepada tim mentor Ikhwan barusan yang telah bergantian membacakan tilawah di surat Al-Qiyamah. Masya Allah. Baik teman-teman, marilah kita mulai agenda pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji dan puja kita haturkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, penerang kegelapan menuju kebahagiaan. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman semua pada malam hari ini menjelang Ramadan yang tidak terasa tinggal menghitung hari, kita bisa bertemu dalam agenda STM3, sharing time menjelang malam minggu, sekaligus menjadi pre-launching surat Al-Qiyamah, surat terbaru NN. Sebelum masuk ke agenda, perkenalkan terlebih dahulu, saya Risda Nurul Hidayah, selaku MC yang bertugas pada agenda malam hari ini. Baik, selanjutnya izin saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama akan ada pemutaran trailer, video trailer podcast A Journey to Al-Qiyamah. Kemudian yang kedua akan ada interview bersama tim podcast. Yang ketiga akan ada sharing time. Yang keempat akan ada Q&A. Yang kelima akan ada Ramadan with NN, juga informasi-informasi, dan yang terakhir kita penutup. Baik, Masya Allah. SM3 kali ini memang spesial teman-teman karena juga menjadi agenda pre-launching surat terbaru NN yang akan ada di Ramadan nanti, yaitu surat Al-Qiyamah. Kenapa spesial? Karena setiap kali Ramadan tidak hanya nanti akan ada insight gitu ya setiap harinya, kemudian menghafal, bahkan juga ada 2 program yang berjalan. Satu lagi adalah program nge-feel bareng bagi teman-teman yang sudah hafal mungkin suratnya tapi ingin juga ikut nge-feel gitu ya. Selain itu yang spesial adalah adanya podcast. Kayak gitu. Masya Allah. Seperti apa podcast itu Al-Qiyamah? Yuk kita langsung saja saksikan trailernya berikut ini. Surah yang membawa getaran akhirat terasa lebih dekat. Berisi 40 ayat. Diawali dengan sumpah yang mengagetkan jiwa. Diisi dengan fenomena yang membelalakkan mata. Diselingi bahasan tentang petunjuk terbaik dan diakhiri dengan pertanyaan retorik. Surah yang singkat, padat, dan amat jelas, menyindir pedas pada mereka yang meragukan hari kebangkitan. Mereka yang menjadikannya gurauan dan candaan, tak berhenti menyusun strategi untuk menyakiti baginda Nabi, keluarga, dan orang-orang yang mengikutinya. Surah yang mengabarkan bahwa apa yang saat ini masih jadi misteri nanti akan terbukti sebagai tanda cinta dari Allah Ta'ala agar kita lebih bersiap diri dari hari ke hari sebelum pulang kembali. This Ramadan, a journey to Al-Qiyamah. لا أقسم بيوم القيامة Masya Allah. Dia sesuai namanya Al-Qiyamah. Tadi nuansanya ya teman-teman sudah suram, menyeramkan gitu ya, bikin deg-degan. Karena memang pembahasannya juga bukan pembahasan yang mudah. Masya Allah, keren banget podcastnya sepertinya. Jadi penasaran juga bagaimana sih proses membuat podcast ini, tentu juga tidak mudah teman-teman di masa pandemi kali ini. Jadi mungkin sebelum masuk ke materi, kita coba interview terlebih dahulu teman-teman yang menjadi kru gitu ya, kru production dari
podcast Al-Qiyamah untuk bulan Ramadan ini. Mungkin yang pertama boleh kepada kakak reviewer, apakah sudah di tempat? Halo, Assalamualaikum. Iya. Kak reviewer, suaranya kalau di aku tidak segitu terdengar ya? Apakah kecil? Halo. Ah, Suara aku iya. terdengar nggak ya, Kak? Halo. Ya, alhamdulillah. Sekarang terdengar. Masya Allah. Oke, gimana Kak reviewer ini nih pengalaman berquran dalam membuat podcastnya nih Al-Qiyamah ini? Di suara aku jelas kan ya, Kak? Ya, cukup terdengar, Kak Putri. Jadi di sini aku waktu itu diminta Cigung jadi reviewer podcastnya. Pertama sebenarnya aku ngerasa udah tahu kira-kira Al-Qiyamah dari ininya aja kita udah tahu itu bahas tentang kiamat gitu. Terus aku tuh mau dengerin apa namanya podcastnya Al-Qiyamah tuh butuh keberanian. Aku udah kebayang bakalan semengerikan apa gitu. Dan udah tahu juga biasanya NN kalau bahas insight-insight yang ngeri-ngeri gitu juga aku bisa tergambar gitu ya. Jadi bisa insya Allah menumbuhkan rasa takut gitu. Dan senang banget bisa sedikit berpartisipasi untuk jadi reviewer di sini. Dan Masya Allah ya udah dengar sedikit-sedikit gitu. Aku salut banget sama tim NN dengan segala usahanya supaya nanti lewat podcast itu kita benar-benar ngefeel ya dengerin surat Al-Qiyamah, ngefeel. Masya Allah. Iya Kak Putri. Masya Allah menjadi reviewer ya Kak Putri. Dan gimana Kak Putri setelah akhirnya tadi ya surat Al-Qiyamah ini menakutkan tapi jadi reviewer, apakah ketika akhirnya melakukannya menjadi lebih membantu proses belajar Al-Qur'annya Kak Putri? Atau bagaimana? Iya Kak, buat aku sendiri ya sebagai tunanetra, emang kan kita belajar itu mayoritas lewat audio gitu, kayak misalkan buku pun kita ubah jadi audiobook gitu. Dan ketika ini NN dalam bentuk podcast, itu ngebantu banget karena kemarin pun kalau misalkan waktu dapat insight yang lewat tulisan gitu, mungkin kalau di aku sendiri kan masih agak kesulitan, bahasa Arabnya nggak terbaca gitu. Jadi pas ini dalam bentuknya audio, ngebantu banget. Terus apa ini namanya? Audionya kan juga apa ya? Kalau biasanya aku dibacain sama mbak-mbak pembaca layar gitu kan suaranya datar. Ini tuh disertai apa namanya ya? Backsound yang bikin hawa-hawanya tuh semakin berasa gitu. Bisa ngebantu buat semakin ngefeel. Masya Allah, alhamdulillah. Iya betul ya. Mungkin kalau sebelumnya Kak Putri mendengarkannya tadi ya dibacakan Mbak-mbak yang ya iya datar aja gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan podcast tadi ya bahkan ada back sound-nya atau suaranya kayak intonasi yang menegangkan yang sesuai dengan apa yang dibacakan di Al-Qiyamah. Semoga bisa membantu juga ya Kak Putri ya, mungkin bagi teman-teman tunanetra lain nantinya. Karena alhamdulillah beberapa batch ini juga teman-teman tunanetra bergabung dengan NN kayak gitu, Masya Allah. Nah setelah udah mendengar beberapa ayatnya, yang paling dek banget di Kak Putri itu pembahasan tentang apanya Kak Putri? Sebenarnya yang aku dengerin kok ini semua ya, apa namanya, masuk semua gitu, yang apa ya, bahas tentang kematian, terus bahas tentang apa sih aku ingat salah satunya bahas tentang gimana chaosnya hari kiamat itu, gimana kita tuh nggak bisa apa namanya ya berkilah karena bahkan tangan kita apa-apa itu semua yang akan bersaksi, kita nggak bisa ya semoga itu bisa jadi pengingat untuk apa namanya untuk tetap berusaha ninggalin hal-hal yang Allah nggak ridho, yang meninggalin hal-hal yang sekiranya bisa bikin Allah murka. Semoga itu bisa
benar-benar menumbuhkan rasa takut. Masya Allah, ya amin Kak Putri. Semoga juga tadi ya dengan bantuan Kak Putri juga sudah merefilkannya, teman-teman yang lain pun bisa merasakan apa yang Kak Putri tadi sudah rasakan. Terima kasih banyak Kak Putri. Mungkin selanjutnya ya kita akan beralih ke kakak editor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih tim editor juga pasti wah ini ya perjuangannya gimana sih Kak? Selama ngedit pengalamannya seperti apa? Apakah ada kesulitan? Gimana susahnya mengedit podcast ini? Iya, yang pasti yang saya rasain itu excited banget waktu diajak untuk bantu-bantu walaupun nggak banyak ya Kak. Karena ya tadi seperti yang Kak Putri juga sampaikan bahwa kita mungkin dari surah Al-Qiyamah ini secara garis besar udah tahu bahwa bakal membahas tentang apa. Tapi ketika diminta untuk membantu membangun suasana tersebut itu sangat sebuah challenge ya, sesuatu yang sangat menantang gitu Kak. Bahkan saking mungkin saya terbawanya, saya punya pengalaman yang ketika udah mulai terbawa suasananya, jadi di keseharianmu ketika sedang tidak melakukan editing itu ada suasana-suasana atau kayak ada rasa kesadaran bahwa ya Allah mungkin ini apa ya salah satu tanda bahwa adanya akan datangnya hari kiamat gitu. Misalnya aja kalau ketika saya sedang beranjak untuk tidur gitu ya di malam hari, terus ketika suasananya sunyi gitu ya, hening, biasanya kan yang terpikir bahwa hari ini lelah terus mau istirahat gitu. Tapi pernah satu saat tuh yang ketika udah dalam kondisi udah menjelang tidur, yang terpikir tuh justru yang terbayang tuh gimana suasananya hari kiamat, yaumul qiyamah, di mana ada huru-hara di mana-mana, ada kepanikan, itu tuh seperti terbawa ke sana gitu Kak, saking mungkin into editing-nya itu kali Kak ya. Itu pengalaman saya Kak. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tidak hanya maksudnya proses berkreatif saja ya Kak ya, tapi dia juga bahkan mempengaruhi ke kehidupan Kakak juga gitu ya saat itu. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin terakhir Kak Editor, apakah ada harapan nih untuk para pendengar dari podcast ini yang nanti akan mereka dengarkan? Iya, dari sebenarnya nggak banyak yang saya lakuin di sini, cuma besar harapan saya dengan adanya proses editing ini akan membantu terciptanya apa ya datangnya rasa awareness atau kesadaran bahwa sebenarnya yang namanya journey to qiyamah itu bukan dimulai nanti gitu, tapi justru dari sekarang udah mulai merasa ngeh gitu ya, merasa sadar bahwa kita tuh on the way, bukan lagi menuju journey-nya, tapi kita on the journey of al-qiyamah itu, Kak. Jadi dengan begitu kita semakin mendekat kepada Allah, terus juga semakin sadar mana yang harus dan tidak seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan Allah dan bimbingan Rasul-Nya gitu, Kak. Masya Allah, iya ya. Mungkin kalau ngomongin kiamat, terasa jauh sebetulnya dia sangat dekat. Dan tadi ya kalau sudah dekat maka bukan saatnya lagi berleha-leha ya Kak ya, tapi sudah saatnya Iya, betul Kak. siapkan yang terbaik. Masya Allah, barakallah. Benar, Kak, Kak. terima kasih. Barakallahu Selanjutnya, ya terakhir kita akan ketemu kakak narator. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih Kak? Ini apakah pertama kalinya syuting podcast atau sudah berkali-kali? Sebelumnya saya nggak ada pengalaman buat isi podcast sih. Jadi ini baru pertama kali saya isi podcast. Masya Allah. Gimana tuh? Apakah pengalamannya ada kesusahan atau menantang, ada tantangan? Atau gimana Kak? Menantang iya, soalnya di podcast ini harus menyampaikan dari insight-nya ke pendengarnya biar nge-feel gitu. Jadi permainan nadanya jadi lebih tantangan sendiri sih buat buat mempermainkan nadanya, terus juga
eh, menyampaikan pesan-pesannya biar pesan tersebut bisa sampai ke pendengar sih. Betul, biar nge-feel gitu ya Kak ya, karena bukan Iya. hanya sekedar membacakan, tapi juga harapannya maknanya tuh sampai ke nanti para pendengar. Kalau gimana nih Kak, paling berkesan momen selama recording, yang momen yang mana nih Kak? Momen paling berkesan itu ya pas ternyata dari surah Al-Qiyamah ini banyak pengetahuan yang informasi yang saya sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Terus momen paling berkesannya saya jadi lebih disiplin waktu sih selama podcast ini. Terus jadi lebih bisa ngomong bernada gitu selama sehari-harinya. Oh, Masya Allah ya, jadi ini juga ya Kak, ada pembelajaran baik dari segi produksinya ataupun dari tadi ya keagamaannya masuk ke dalam habit sehari-hari, Masya Allah. Mungkin sama juga nih pertanyaan untuk kakak narator, adakah sih harapan untuk para pendengar setelah mereka nanti akan mendengarkan podcast ini? Harapannya semoga dari podcast ini pesannya bisa tersampaikan dengan baik, terus juga bisa nge-feel dari hatinya gitu. Terus semoga lebih aware lagi sama hari kiamat. Itu sih. Amin ya rabbal alamin. Semoga tadi ya perjuangan juga kerja keras teman-teman produksi podcast akan sampai ke hati para pendengar gitu ya, dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih banyak Barokah, kakak narator, editor, dan reviewer. Dan mungkin yang terakhir aku juga pengen nih dengar dari Cik Gudian ya, sebagai kepala tim podcast ini. Mungkin adakah Cigu yang bisa disampaikan, dibagikan kepada teman-teman? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon izin, bukan kepala tim podcast kali ya, disclaimer dulu karena masih terus belajar, tapi berterima kasih untuk semua teman-teman yang berkontribusi, baik menjadi reviewer, kemudian editornya, naratornya, dan terutama yang menghadirkan insight-insight yang mudah-mudahan makin mendekatkan kita pada nilai-nilai Al-Quran. Harapan kami, harapan kita semua tentunya kita bisa makin dekat dengan Al-Quran, menggunakan apapun itu medianya. Nah, salah satunya adalah podcast ini yang kami ingin hadiahkan ke seluruh orang dimanapun berada di buminya Allah. Kalau misalkan kita bisa saling bersua melalui udara, mudah-mudahan setiap aliran suara yang sampai ke kita itu makin mendekatkan ke Allah. Dan khususnya di Ramadan kali ini mudah-mudahan kita Allah sampaikan ke Ramadan untuk merayakan anniversary-nya Al-Quran melalui program yang ada di NN. Nanti di akhir akan ada pengumuman terkait dengan besok kita sudah ada opening session untuk pendaftaran, dan minggu depan sudah ada kelas NN. Ini mungkin selaku pelayan teman-teman sekalian, saya juga meminta doanya supaya kegiatan ini, aktivitas ini, semua program NN bisa bermanfaat. Nanti spoilerannya di akhir. Gitu aja Kak Rizda. Kita udah penasaran banget untuk dengerin sneak peek-nya dari Kak Siti ini. Habis ini tentunya udah pada siap-siap buku catatan gitu, udah pada siap-siap ngedengerin, udah mau nanya-nanya. Gitu aja Kak Rizda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul banget Cigu, setelah tadi dengar trailer
audionya gitu ya, podcastnya, jadi semakin penasaran fullnya kayak gimana. Jadi semoga di sini teman-teman semua yang barusan mendengarkan trailernya nanti akan berkesempatan untuk dengar fullnya gitu ya di udara. Semakin banyak kegiatan Al-Quran yang bisa kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Masya Allah. Selanjutnya tadi ya, kita mungkin tidak perlu berlama-lama, kita juga akan masuk ke agenda inti STM3 atau sharing time malam minggu manfaat. Apa sih STM3 itu gitu ya? Jadi sebetulnya STM3 ini adalah wadah bagi kita untuk belajar bareng, terutama tentang Al-Quran, menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kita tidak mau hanya belajar misalkan mengingatnya ya dengan menghafal, tahsin, dan lain sebagainya, tapi juga yang paling penting adalah nge-feel gitu ya, dan bagaimana nanti akan kita amalkan ke dalam diri kita. Tadi juga wadah ini tidak hanya satu arah, nanti bahkan di akhir akan ada sesi Q&A, jadi teman-teman juga boleh nanti bertanya atau bahkan berbagi kalau punya insight-insight lain, tambahan, dan lain sebagainya. Dan materi yang akan disampaikan di SM3 ini juga sudah dirangkum dari berbagai sumber, jadi insya Allah semoga sampai ke teman-teman dengan baik. Nah ini mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ketika akan mendengarkan sesi dari Kak Siti, yaitu yang pertama tentunya hati ya, hatinya harus disiapkan dengan ikhlas, mengharap ridho Allah, kemudian juga harap memperhatikan materi dengan serius. Silahkan juga kalau ingin berinteraksi mungkin bisa melalui chat Zoom, untuk sementara waktu mic-nya kita tutup terlebih dahulu agar kondusif. Kemudian yang terakhir, yuk ikat ilmunya dengan mencatat. Jadi boleh disiapkan bukunya, pulpennya, dan lain sebagainya. Seperti itu, biar semakin maksimal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Siti. Kepada Kak Siti, dipersilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas? Terdengar Kak Siti, alhamdulillah. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai aja ya, biar nggak kemalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, tadi udah salam ya. Ya udah salam lagi sekali lagi. Semoga yang jawab salam dimudahkan kelak saat ia berdiri di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Rabbi zidna ilman, Allahumma faqihna fid din. Welcome everyone to STM3 special pre-launching Journey to Al-Qiyamah. Alhamdulillah, Ramadan tinggal menghitung hari. Di sini kita coba mau menghidupkan hati, menggetarkan jiwa, memetik hikmah, menghadirkan rasa, agar dapat menggapai cahaya dari satu surah di juz 29. Kalau tahun lalu NN bahasnya Al-Ghoshiyah, tahun ini insya Allah surah Al-Qiyamah, yang kebetulan emang kiamat-kiamat juga gitu ya, dari gambaran. Gak dari gambarnya di sini nih, di kiri kanan ujung-ujung udah mewakili isinya. Jadi insya Allah Al-Qiyamah ini cuma ada di Ramadan, tapi nanti di luar Ramadan teman-teman masih bisa dengar podcastnya gitu. Cuman biasanya NN apa ya, kalau Ramadan tuh selain anniversary-nya Quran, kebetulan NN lahir juga di bulan Ramadan, jadi sekalian anniversary-nya NN gitu. Dan podcast NN yang satu surah full hanya ada di bulan Ramadan. Nah, terus di sini karena ini pre-launching, jadi bahasnya nggak bakal banyak-banyak, glimpse aja, intip-intip dikit, dan kenalan biar dapat gambaran sebelum kelas NN dan MB-nya mulai. Terutama sebelum dengar podcastnya juga. Gak sabar pasti, Masya Allah, semoga Allah mudahkan tim dalam mempersembahkan yang terbaik di Ramadan 2022 ini. Oke, bismillah kita masuk langsung aja ke background surah. Oh iya, balik lagi, terus mengingatkan kalau misalnya kecepatan, ya dimaklumi aja, nanti bisa didengerin sambil apa ya, recordingnya boleh dengerin lagi. Kadang di tengah jalan suka nggak sadar kecepatan gitu. Oke, kita mulai dari backgroundnya dulu. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, la uqsimu biyaumil qiyamah. Kata qiyamah itu diambil dari ayat 1 yang kata kiamat itu muncul. Nah, kan kita tahu ya, sebenarnya kiamat itu kan punya banyak nama di Quran, dan semua nama itu menggambarkan situasinya. Kayak tahun lalu, Al-Ghoshiyah, hari yang meliputi, hari yang menyelimuti. Maksudnya itu benar-benar kena ke semua orang gitu. Mau dia ngumpet di kutub kayak, mau dia ngumpet di mana kayak, itu rata gitu. Kiamat tuh rata, nggak cuma di Bogor doang, di Bandung doang, itu semua seluruh dunia rata. Itu Al-Ghoshiyah. Ada juga Al-Asokhoh, ada juga Al-Tomah,
ada juga al-waqi'ah, hari yang pasti terjadi, ada juga al-haqqah, ada juga as-sa'ah, waktu gitu. Jadi semuanya tuh menggambarkan sifatnya hari kiamat gitu, yang pasti, yang real, yang bakal ada. Nah, termasuk ini al-qiyamah dari kata qoma yaqumu, yaitu berdiri, koma. Kayak mungkin kita kalau Ramadan sering dengar ya qiyamul lail gitu. Jadi qiyam hari berdiri, karena di hari kiamat orang-orang nggak ada yang jongkok ataupun rebahan apalagi gitu ya, nggak ada. Jadi semuanya pada berdiri nunggu kedatangan Allah. Sebentar. Ininya laptopnya lobet. Oke. Gitu ya. Oh ya, terus mungkin tentang al-qiyamah, hari kiamat gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin bahasa Indonesia nyerapnya dari kata ini ya, kiamah. Cuman perlu kita tahu, mungkin kita selama ini engahnya kiamah itu sebatas huru hara, that's it gitu. Kayak, oh kiamat itu momen ketika bumi ini hancur, udah gitu. Padahal kiamat itu proses yang panjang. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur itu masih kiamat. Hari kebangkitan itu masih kiamat. Ketika manusia disidang di padang mahsyar itu masih kiamat gitu. Jadi kiamat itu apa ya? Kiamat itu panjang gitu. Nggak cuman huru haranya doang, nggak cuman kerusakannya doang. Dia prosesnya panjang. Nah, termasuk mungkin kalau kita lihat di Quran banyak surah tentang kiamat, dan itu nggak bakal boring karena dia akan ngegambarin hal yang beda, termasuk di surah Al-Qiyamah ini. Kalau kita mikir, oh ini apakah Al-Qiyamah satu surahnya menggambarkan manusia kayak gimana, oh enggak, kalau manusia kayak gimana itu ada di Az-Zalzalah dan ada di Al-Qari'ah, ada di juz 30 juga, lebih lengkap lagi. Kalau di sini adalah nyindir enggak satu orang sih, kita juga mungkin zaman sekarang yang meragukan hari kebangkitan. Makanya di terjemahan Sahih Internasional diartiinnya the resurrection, karena emang satu temanya nih, satu tema full nyindir mereka yang meragukan manusia emang bisa kalau udah jadi tanah dibangkitin lagi gitu. Emang bisa kalau hancur udah nyatu sama debu, udah termakan binatang buas, udah tersebar di mana-mana, udah ada yang dibakar, terus disebar, ada yang tenggelam di laut karena misalnya kecelakaan pesawat. Emang bisa tuh semuanya nyatu. It's really impossible gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu ya mereka yang bawa-bawa logic, nah itu sebenarnya nggak zaman sekarang doang gitu ya, dari dulu juga udah ada. Sebenarnya orang yang disindir di Quran tuh itu aja gitu, muncul aja setiap zaman gitu, nggak ada versi baru gitu aja gitu. Jadi itu kurang lebih background surahnya, dan dia termasuk surah Makkiyah. Kita lihat dari kontennya, dari stylenya, dari panjang pendeknya, maksudnya dari panjang ayatnya gitu ya. Jadi tipikal kalimat pendek-pendek tapi nyelekit gitu ya, singkat tapi isinya jelek-jelek, itu tipikal surah Makkiyah juga. Walaupun ada juga sih mungkin surah Makkiyah yang panjang ya, tapi dari kontennya, dari style dan kontennya termasuk, terutama di periode wahyu. Sebenarnya nggak ada hadis yang nunjukin jelas periode turunnya wahyu ini kayak kapan gitu. Tapi balik lagi dari style dan konten, kita bisa ngeh kalau ini termasuk surah Makkiyah dan kemungkinan turun tuh di awal-awal kenabian. Kenapa? Karena kita bisa lihat nanti di ayat 16 dan 19-nya di tengah-tengah, di mana topiknya tiba-tiba berubah gitu. Nanti kita akan tahu berubah ngomongin apa. Pokoknya intinya periode waktu itu berubah, tiba-tiba berubah, itu nunjukin periode di mana Nabi tuh kayak belum terbiasa gitu nerima wahyu dari Allah, kayak masih nervous gitu. Mungkin bahasa kitanya ya, bahasa itu kayak masih nervous, nggak tahu kalau nerima wahyu harus gimana gitu, apa harus tenang atau harus ngikutin langsung Jibril dan lain sebagainya gitu. Ini ada dan tentang la tuharrik, jangan buru-buru ikutin, itu nggak cuma ada di Al-Qiyamah, nanti bisa dicek di surah Toha dan surah Al-A'la. Kita langsung aja ya, soalnya ada beberapa hal yang mau disampaikan. Oke, jadi kita masuk. Nah ini salah satu yang jadi ciri khas STM3 adalah ngebawa hal-hal yang bikin amaze, hal-hal yang orang mungkin jarang notice gitu ya. Nah ini what makes this surah unik. Ini kayaknya ini nggak dimasukin di insight ya. Jadi beruntunglah yang hadir STM3, alhamdulillah kita bahas ini. Jadi jadi ini terkait tentang susunan subtopik. Sekarang gini teman-teman, kalau misalnya kita beli buku nih, novel atau buku, kita beli buku, kita tentunya bakal nemuin susunannya sistematis. Kayak kalau dia nggak bakal kemana-mana gitu. Ngomong ini
ya udah pasti ini aja. Misalnya gini, kalau ngomongin suatu hal dia akan fokus ke suatu topik. Kalaupun dia ganti pasti beda paragraf gitu. Misalnya gini, lagi ngomongin manfaat olahraga, ya dia bakal fokus aja ke manfaat olahraga gitu. Dia nggak mungkin di tengah-tengah pindah ke ngomongin kue kelepon gitu, nggak mungkin gitu. Nah ini unik banget. La uqsimu biyaumil qiyamah, tentang kiamat, bla 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 bla. Ini masih kiamat nih, kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar balil insanu walau alqa ma'adzirah. Nah, sampai 15 langsung berubah topiknya. Ini masih kiamat nih, 1 sampai 15 masih tentang kiamat, langsung 16 langsung kayak switch ke Nabi Muhammad. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Kamu Muhammad, kamu jangan cepet-cepet, gerakin lidah kamu buat ngikutin Al-Qur'an gitu. Inna alaina jama'ahu wa qur'anah gitu. Bayangin kayak orang lagi serem-seremnya nih. Kita lagi misalnya kita kayak gini ya, ibaratnya biar kita ngerti, kita lagi dengerin podcast nih. Podcastnya 5 menit. Nah, lagi serem-seremnya tuh back sound menit ketiga. Tahu tiba-tiba iklan. Kalau iklan sering ya nonton di YouTube. Maksudnya tahu tiba-tiba out of sudden di tengah-tengah langsung berubah gitu ngomongnya apa, kan orang kaget ya, apa nih gitu. Kayak gitu. Nah, jadi ini tiba-tiba langsung gitu berubah, negor Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pas udah negor balik lagi ngomongin hari kiamat gitu. Bayangin, jadi kayak ngomongin hari kiamat terus langsung negor Nabi Muhammad terus balik lagi gitu. Jadi unik sih. Jadi ini sebenarnya ini wow banget ya, karena ini nunjukin kalau Quran itu pure, authentic. Bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah ngubah-ngubah. Kayak misalnya, ini nggak nyambung nih, masa latu harik ada di surah Al-Qiyamah nggak nyambung. Ini susunannya nggak estetik gitu. Nah, karena ini misalnya beliau ditegur di tengah-tengah surah gitu, ya enggak gitu. Nabi Muhammad plek-plek gitu. Ya beliau ditegur di tengah-tengah, ya udah gitu. Jadi Al-Qiyamah tetaplah seperti ini gitu, nggak kayak Al-Qiyamah kan 1 sampai 15 doang, terus 20 udah nih kita cut aja lah gitu. Kalau misalnya versi Microsoft Word, udahlah kita cut aja 16 sampai 19 nggak relevan gitu, enggak. Gitu. Jadi ini kayak surah Abasa juga gitu, Abasa wa tawalla, yang mengkerut alisnya itu kan ya Nabi gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita pakai pemikiran kita, Nabi Muhammad maksudnya gue nih, ini kan surah ini bakal dibaca ya sama ratusan orang setelah gue meninggal gitu misalnya. Gue malu-maluin diri gue dong kalau gue pernah cemberut gitu misalnya. Kan logika lo manusia kayak gitu. Tapi kan enggak gitu. Beliau ya kalau beliau pernah ditegur Allah ya udah gitu. Ketika itu dibaca sama umat 100.000 umat setelah beliau meninggal ya udah gitu. It is what it is gitu. Jadi itu tanda juga kalau beliau orang yang jujur gitu. Beliau yang nggak pernah ngubah-ngubah gitu. Atau sekedar mempercantik atau membuat estetik atau sekedar biar rhyming. Itu semua ini pure Quran dari depan sampai belakang itu semua dari Allah. Nggak ada campur tangannya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, jadi ini ya yang latu harik. Terus jadi kalau misalnya bahasa aku ya, ini kayak burger banget. Surahnya kayak burger. Jadi ngomongin kiamah atasnya, terus tengah-tengah ngomongin apa, terus balik lagi gitu. Jadi kayak burger. Kurang lebih ininya apa? Gambarannya gitu ya. Oke. Nah, terus ada lagi nih hal yang unik kedua dari Al-Qiyamah, yaitu tentang suara kata. Nah, ini siapa nih? Aku mau lihat dulu, boleh raise hand siapa yang hadir waktu itu STM3 yang ngebahas how to extract Quranic jam 41. Ya kalian udah pasti hadir lah. Siapa yang hadir? Boleh raise hand. Oh, ada Kak Fitri, Kak Reni, Kak Nabila, dikit doang nih. Ada lagi? Oh ya, alhamdulillah, banyak ya. Alhamdulillah. Kak editor juga hadir ya, Kak editor. Oke, Masya Allah. Pembelajar Kak editornya. Jadi di sini iya alhamdulillah banyak ya. Jadi di sini kita mau coba nih aplikasiin gitu di Al-Qiyamah tentang tadabbur, lihat dari rhyming-nya, dari suara katanya. Mungkin gini. Jadi gini, bentar aku kasih tahu background. Jadi gini, Quran itu kita semua sepakat. Quran itu kalamullah. Firman-nya Allah, perkataannya Allah gitu, firman-nya Allah. Berarti apa? Berarti setiap suara yang terucap, setiap huruf, gaya kata, struktur kalimat, tata letak bagian, subbab, urutan bab, semuanya literally semuanya dilakukan untuk alasan tertentu gitu. Kenapa? Karena balik lagi gitu, itu perkataan Allah bukan manusia. Jadi nggak spontan gitu. Nih kayak misalnya kalau aku ya aku ngomong ya ini
maksudnya banyak yang sebenarnya spontan gitu, nggak ada apa ya, nggak apa ya istilahnya, bukan nggak bener, nggak, ya intinya nggak beralasan gitu. Tapi ternyata kalau misalnya itu firman Allah, bahkan dari suaranya itu bisa jadi beralasan gitu. Kalau buatan manusia, kalau misalnya buatan manusia, seandainya ada satu buku yang buatan manusia, itu kita masih bisa bilang itu cocok logi. Tapi kalau Quran, kalau yang buatan Allah, yang direct speech, yang spontan, ucapan langsung kayak gitu, tentunya itu bukan cocok logi. Jadi kita balik lagi, aku mau review sedikit. Jadi secara sesuatu dikatakan di Quran itu punya makna dan manfaat retoris gitu. Nah, kita lihat dari rhyming surah ini. Sebenarnya perubahan ya, aku lebih tepatnya ke perubahan rhyming. Coba kita lihat ujung-ujungnya, ending rhyming dari tiap surah ini. Nih, kita lihat ujungnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ada la uqsimu biyaumil qiyamah, mah, lawamah, azamah, bananah, amamah, al-qiyamah. Nah, sampai 6 dia ininya rimanya gitu, kayak ya masih same rhyming. Nah, tapi ketika ini kan ini 1 sampai 6 belum ngomongin kiamat nih. 1 sampai 6 baru nyindir orang yang meragukan hari kiamat, orang yang meragukan hari kebangkitan. Ketika topiknya berubah ngomongin kiamat, rhymingnya berubah. Dan rhymingnya langsung tegang, langsung itu kan suara yang berat. Ini kalau di sini ada guru tahsin, ro, sifat ro, ya. Jadi ro itu nggak smooth gitu, maksudnya nggak kayak ikfa, nggak kayak suara nasal gitu. Faidah, jadi langsung berubah gitu dari yang, jadi gini, sekarang gini, satu hal, Al-Quran itu didengar. Kalau ketika Al-Quran itu dibukukan, itu kita semua. Tapi ketika Al-Quran ini pertama kali turun, itu pure didengar, bukan dilihat. Jadi ketika Quran dibacakan dan ketika endingnya berubah, rhymingnya berubah, itu kerasa banget di audiens. Hah, ada apa gitu? Itu benar-benar menarik perhatian. Kayak apaan tuh gitu. Maksudnya kenapa berubah? Jadi dari misalnya auzubillahi minasyaitonir rajim, bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Terus lanjutin, mafar, wazar, mustaqor, akhor gitu. Jadi langsung langsung berubah gitu. Jadi tegangnya berasa gitu dari situ. Buat yang dengar ya, Kalau kita kan mungkin kita pakai ngelihat gitu karena Quran udah dibukukan, tapi buat waktu itu ketika Quran pure dibacakan belum dibukukan, itu berasa banget. Orang itu narik perhatian banget, berubah gitu. Dan langsung ketika udah selesai ngomongin hari kiamat, balik lagi ke bukan hari kiamat, ketika selesai ngomongin huru hara, dia balik lagi ke gitu. Ala nafsihi basirah ma'adzirah litajjalabih Qur'anah bananah gitu. Nah, sama ajilah akhirah masih masih biasa. Kalau udah balik lagi ke nah ketika ngomongin nyawa sampai kerongkongan, itu langsung berat lagi. Wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq gitu. Jadi bahkan suaranya aja juga menggambarkan menggambarkan situasinya. Jadi subhanallah. Dan mungkin satu disclaimer dulu, ini sebenarnya bukan ilmu yang paten gitu ya, maksudnya yang matang, yang universal, yang bisa diterapin literally ke semua kata dalam Al-Quran. Cuman emang ya nggak ada aturan atau metodologi sistematis gitu untuk hal rhyming ya. Ini cuman apa yang disajin ini ya berdasarkan pengamatan para ulama aja, ulama-ulama terdahulu gitu, ulama-ulama yang care, yang hidupnya ngobservasi Quran gitu. Jadi rhyming dari beliau-beliau itu. Oke, sekarang kita masuk ke sneak peek. Jadi tadi belum sneak peek ya. Sneak peeknya satu aja karena balik lagi ini cuman nanti kita banyak diskusi di tanya jawab aja. Jadi kita masuk ke sneak peek. Jadi seperti yang tadi disinggung di awal ya, kalau dari dulu sampai sekarang tipe manusia yang nolak kebenaran tuh sebenarnya gitu-gitu aja gitu. Misalnya yang kalau misalnya kita lihat ya dari depan ke belakang gitu Quran, ya nggak semua 100% sih, tapi kebanyakan gitu. Kebanyakan tuh pasti kita bakal ngerasa kalau yang nolak Quran itu bukan karena Qurannya salah gitu, bukan karena Qurannya nggak make sense, bukan karena Qurannya nggak logis, nggak masuk akal, atau ditemukannya banyak kecatatan, banyak typo, banyak grammatical error gitu, enggak. Tapi karena ego gitu, karena mereka
Maksudnya karena mereka ngerasa gengsi gitu, gengsi sama followersnya, gengsi sama statusnya, gengsi karena pressure gitu kayak ntar gue kalau ngomong gini gue nggak disukain sama follower gue gitu, follower gue pada pergi kalau gue ngomong kayak gini gitu. Kayak gitu. Jadi bahkan di surat tetangganya gitu ya, kalau di Quran surat tetangganya Al-Mudaththir itu juga kan tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, itu sama nih sama yang nanti mau diomongin nih di ayat 3. Jadi orang sama ya, segeng gitu. Tim-tim segeng yang tokoh-tokoh musyrikin gitu yang mereka punya status, punya posisi di mata masyarakat, mereka wow, mereka jadi misalnya minggir dikit ke Al-Mudaththir, si Al-Walid ini dia sastra, kiblat sastra gitu, yang udah pasti bisa banget ngebedain mana sastra manusia, mana bukan. Tapi ya itu dia pun mengakui gitu. Abu Jahal pun mengakui semua orang yang disindir di Quran atau ya orang Arab fasih gitu. Wajar lah misalnya gini ya, teman-teman kita misalnya ada yang nggak amazed sama Quran karena mungkin dia nggak ngeluangin waktu dan emang nggak ngerti bahasa Arab gitu. Bahkan yang ngerti bahasa Arab aja juga dia bakal amazed gitu. Nah, dan mereka tipikalnya sama gitu. Bukan, maksudnya kalau misalnya ada kesalahan, mereka pasti si Abu Jahal udah notice duluan gitu. Sebelum, misalnya gini, jangan nggak usah lah orang Indonesia yang menemukan kesalahan Al-Quran, orang Arab aja nggak ada yang nemuin kesalahan di Al-Quran gitu, yang emang mother tongue-nya mereka, yang emang native-nya bahasa ibunya gitu, nggak ada gitu. Jadi bahkan kalaupun ada, Abu Jahal udah duluan ngoreksi Quran, tapi Abu Jahal juga nggak ngoreksi Quran gitu. Dan ini juga ada beberapa yang kayak aula laka faula itu juga di tafsir turun berkaitan sama Abu Jahal gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tipikalnya gitu-gitu aja. Nah, ini ada yang menarik nih. Jadi Quran kan kita tahu ya, Quran itu spoileran masa depan. Jadi Quran tuh is a mix of everything, kayak buku sains, buku history, buku sejarah, buku ilmu pengetahuan alam, dia buku masa depan, maksudnya misteri gitu ya, hal-hal yang akan terjadi di masa depan, misalnya surga neraka, hari kebangkitan, hari kiamat gitu ya. Nah, sebenarnya di zaman dulu hal-hal yang udah tertulis di zaman dulu itu udah terbukti di zaman sekarang. Misal misalnya itu yang di Ar-Rahman, yang dua air tidak saling menyatu. Terus gunung warna-warni yang di Cina, terus air hujan, terus waktu itu mungkin kalau teman-teman juga pernah ikut STM3 Miracle of Quran, miracle-nya of Quran itu ada tuh di situ. Itu semua bukti bahwa yang zaman dulu itu udah terbukti di zaman sekarang. Tapi orang-orang zaman dulu kayak misalnya Abu Bakar tuh nggak yang kayak misalnya pas dengar dua laut tidak saling menyatu, Abu Bakar tuh nggak yang emang kamu pernah naik pesawat Nabi Muhammad, emang kamu pernah lihat pakai drone. Kayak Abu Bakar nggak pernah mempertanyakan itu gitu, kayak oh ada air yang nggak menyatu, oh iya padahal dulu nggak ada pesawat gitu, oh iya ada ya, dan mereka langsung beriman gitu. Jadi mereka nggak banyak menggunakan akal, walaupun sebenarnya Islam itu deeply rooted in thinking gitu. Maksudnya banyak yang semuanya make sense gitu. Tapi Abu Bakar nggak yang kayak oh emang ada gunung warna-warni. Oh emang iya warna lautan tuh gelap. Oh iya emang ini gitu, kayak nggak kayak gitu. Udah percaya aja, dan akhirnya 1.400 tahun kemudian ketika teknologi makin berkembang, ketika oh ternyata bulan beneran pernah terbelah, ketika bintang ya pokoknya yang udah kita tahu semua ternyata terbukti di zaman sekarang gitu. Nah, yang zaman sekarang, yang zaman kita tentu nanti akan terbukti di masa depan gitu. Nah, jadi ibaratnya intinya kalau udah pasti terbukti kayak gini, ya udah pasti benar. Cuman ada orang yang mulutnya sembarangan. Dia bilang, nanti kalau udah kebukti, gue juga bakal tetap gak percaya gitu. Kayak sembarangan banget orangnya. Jadi maksudnya gini, waktu itu kami tim NN ya pas lagi research gitu ya, surah di Insight ini tentang tentang ayat 3, ayat sabul insanu allan najma'a idhamah, itu maksudnya dikirain nggak ada gitu orang yang sesembarangan ini gitu. Tapi dia tuh yang kayak datang, jadi ada nih orang, si Adi namanya, Adi bin Abi Rabi'ah, dia tuh datang ke Rasulullah SAW dan bilang kayak, coba jelasin kayak bahasa aku aja ya, ini bahasa aku kayak gini. Muhammad, coba lu jelasin
kiamat tuh gimana, kapan terjadinya gitu. Nah terus beliau jelasin tuh ya apa adanya gitu. Terus tahu nggak, terus si Adi jawab gini, oh kalaupun nanti itu kebukti, kalaupun gue ngelihat kiamat itu pakai mata kepala gue sendiri, gue juga bakal tetap nggak percaya sama lo gitu. Astagfirullahaladzim, itu parah banget sih. Itu aku kaget banget bisa-bisanya gitu. Bisa-bisanya dia kayak gitu. Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu, kalaupun gue lihat pakai mata kepala gue sendiri, gue juga bakal nggak percaya gitu. Berarti kan itu bukan berarti kan itu ego ya. Maksudnya berarti dia kan ya kesel sama Islam, kesel sama Nabi Muhammad, bukan karena pure dia nggak percaya gitu, tapi emang dia iya nyolot, ngajak berantem bener. Gitu ya. Ini netizen plus 62 nih komen nih. Iya mungkin hatinya tertutup, benar, iya kayak gitu. Jadi serem banget, maksudnya kayak ada gitu. Dan sebenarnya kalau di surah Qaf itu dijelasin kalau sebenarnya kaum zaman dulu tuh jauh lebih kuat, jauh lebih hebat gitu. Maksudnya kalau kan zaman makin kesini kan orangnya makin lemah ya, kayak misalnya milenial tuh Gen Z gitu ya kan. Tapi kita lihat kayaknya orangnya makin males gitu. Makin ke bawah generasinya makin cemen gitu, maksudnya nggak sekuat orang dulu gitu. Nah itu benar banget, karena itu sebelum ada penelitian itu di Quran juga ada di surah Qaf bahwa orang dulu tuh jauh lebih strong gitu dibanding orang zaman sekarang. Nah jadi dengan kata lain, kalaupun orang-orang zaman sekarang banyak yang aneh-aneh, orang dulu banyak yang jauh lebih aneh-aneh gitu di zaman Nabi gitu. Jadi dan aku baru nemuin kayak oh my god, ternyata ada loh orang kayak gini gitu. Yang dia kalau udah kebukti gue juga bakal tetap gak percaya gitu, kayak nggak, dia belum lihat ya azab beneran ntar. Oke. Nah jadi itu ayat 3 ya, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama. Jadi kalau misalnya nanti kita baca Al-Qiyamah, mungkin baca review-review sebelum nanti launching surahnya, kita bisa lihat kalau kenapa ya kok abis sumpah langsung straightforward ke apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya gitu, kayak nih baru sumpah tegang, terus tiba-tiba langsung ngomongin emang mereka pikir kita nggak bakal ini ngumpulin tulang belulangnya gitu, kayak langsung nyinggung tulang belulang gitu. Mungkin kita bertanya-tanya, loh kok Allah langsung nyinggung tulang belulang aja mulai. Nah ternyata ya itu karena saat itu mau nyindir orang yang sedang meragukan hari kebangkitan di sekitar yang hidup di zaman Nabi itu, ketika dia ada juga yang versi Ustadz Saiful ya, beliau bilang gini, jadi dia tuh ngegali kubur gitu. Bahkan ada orang yang sampai ngegali kubur, terus dia kumpulin tuh tulangnya, dia gali kubur, dia ambil tulangnya, terus dia kumpulin itu, ditaruh di hadapan Nabi Muhammad, dia bilang ini nih yang kata kamu bakal dibangkitin, kayak gitu. Jadi ya Allah, kita nggak tahu kalau zaman sekarang ada nggak ya yang kayak gitu. Dia sampai ngapain coba gali kubur ya kan, kayak film-film ini aja, azab-azab di Indosiar ya. Jadi digali terus ditaruh di depan mulut, ini nih yang kata kamu bakal dibangkitin. Mana mungkin kalau kita udah jadi tanah, udah nyatu sama debu, udah terpecah belah kemana, kalau kita dibakar jadi abu dan abunya udah terbakar kemana-mana, kalau kita udah dimakan binatang buas, udah menyatu sama daging macan, udah menyatu sama daging ular yang dimakan ular di hutan, bisa gitu dibangkitin persis gitu. Terus Allah jawab, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jangankan yang itu, ujung jari, jangankan yang itu, sidik jari juga mau dibikin persis sama juga bisa gitu, kayak gitu. Jadi ini aku takutnya keceplosan nih, kebanyakan yang di spoilerin. Udah sampai situ aja ya. Kalau mau diceritain rasanya pengen ntar keceplosan semua, jadinya nggak seru nih, nggak surprise. Kayak gitu, intinya songong banget lah, intinya kita bakal banyak kesel juga di itu. Intinya surah ini surah yang nyindir lebih ke tentang kebangkitan. Makanya di akhirnya ayah sabul lagi di akhir, pas sebelum surahnya ditutup, ayah sabul insanu ayyutraka, sudah gitu. Apakah manusia ngira penciptaan mereka sia-sia? Apakah mereka ngira manusia dicipta ini iseng-iseng aja gitu, kayak nggak bakal dibangkitin gitu. Jadi gimana ya, makiyah gitu, tipikal yang dikit-dikit tapi pendek-pendek tapi nyelekit gitu, itu makiyah gitu. Kayak gitu, jamak rambutnya. Iya. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Boleh. Aku kembalikan ke siapa ya? Aku kembalikan ke MC dulu. Boleh. Silakan.
Oke, Tarik Masya dah. Allah. Tadi ya, Kak Siti sudah banyak disampaikan spoiler-spoilernya. Hampir-hampir Takut kebanyakan. takut kebanyakan Takut kebanyakan. dan Tanpa jadi sadar. ya surprise untuk Ramadannya. Tapi tadi sebetulnya bikin penasaran ya, wah kalau spoilernya Siapa aja sih itu? seperti ini, gimana nih nanti versi fullnya. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau tadi ada yang mau berbagi, misalkan boleh juga raise hand. Mungkin Boleh, ya. boleh. Raise hand boleh. Boleh. Atau mau nambahin juga boleh banget. Kita STM3 bukan apa ya, bukan wadah yang saling menggurui. Kita sama-sama pembelajar, aku pun pembelajar. Jadi boleh banget kalau misalnya teman-teman udah pernah belajar pernah belajar Al-Qiyamah nih, pernah dengar dari Ustadz dijelasin kayak gini, boleh banget berbagi, sama-sama kita belajar. Betul. Oke, tadi mungkin ada yang tanya tentang IGNN ya. Kebetulan INN tidak memiliki Instagram, teman-teman tapi bisa join di Telegramnya. Infonya banyak di sana. Tapi Telegramnya, bentar aku takutnya salah paham nih. Telegram NN itu bukan grup buat ngefeel bareng ya. Nanti ngefeel bareng grupnya beda lagi. Yang untuk Telegram itu buat teman-teman tahu informasi terupdate aja, kayak kalau ada STM3, informasi tentang STM3, terus informasi tentang podcast, informasi tentang pendaftaran NN itu ada di situ gitu. Karena NN nggak punya sosmed gitu. Ada yang dua resen nih. Iya, yang resen. Ada Kak Fitara. Oh, boleh Kak Fitara. Aku deg-degan nih ditanya sama Kak Fitara. Oke, silakan Kak Fitara. Aku ini sih pengen berbagi cerita aja. Jadi boleh banget. Aku sama Kak Afra. Satu Zoom berdua. Sesama alumni MN, kita tuh ini Kak Siti dan kawan-kawan kayak ada agenda menghafal terus merojaah setiap pagi kan, dan alhamdulillah sudah berhasil ngafalin surat Al-Qiyamah. Terus yang aku rasain pas ngafalin Al-Qiyamah tuh kayak biasa aja gitu, maksudnya ya itu hari kiamat ya udah gitu, kayak nggak ada perasaan takutnya gitu. Tapi pas dengar penjelasan Kak Siti tuh jadi kayak kepikiran gitu, iya ya kenapa aku nggak memperhatikan itu, padahal aku udah pernah dapetin ilmu ini kan dari Kak Siti sebelum-sebelumnya gitu. Jadi emang lingkungan Quran tuh nggak bisa kita tinggalin ya. Jadi benar-benar harus terus memaksakan diri berada di lingkungan kayak gini gitu. Karena kalau kita nggak ada di sini, kadang rasa amazed terhadap Qurannya tuh hilang gitu. Exactly. Gitu. Jadi aku kayak oh iya ya, bener-bener kita tuh harus berlomba-lomba gitu untuk bisa keterima di NN gitu. Enggak juga. NN masa enggak gitu. NN salah satu wadah aja sebenarnya. Mungkin banyak program yang lebih baik. Cuman ya intinya ya sebenarnya kalau anak-anak NN hanya ingin mengantarkan rasa yang sudah ada di Al-Qur'an tapi mungkin tidak terasa gitu. Iya, Masya Allah. Sebentar, mungkin Kak Fitara apakah ke-mute lagi atau ada yang bisa? Iya, ke-mute kayaknya. Udah. Oh, udah. Udah. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Tadi sih ya Kak Siti yang memang ya itu juga merasakan nikmatnya Al-Quran juga merupakan rezeki dari Allah ya Kak ya. Yang tidak semua orang mungkin bisa. Makanya harus terus-terus diminta, terus-terus diperjuangkan. Semangat Kak Fitara. Semangat untuk kita semua. Penjelajah Al-Qiyamah insya Allah nanti soon. Tapi ini loh, maksudnya gini, Terisda. Jadi kan kita baru ngebahas dikit nih ya, sneak peek gitu ya kan, baru intip-intip dikit aja. Nah, sebenarnya apalagi kalau sambil dengar podcast ya insya Allah. Karena podcast itu apa ya? Mungkin kalau gawan ya aku sekalian ini promo dikit, karena podcast NN ya kita tuh berusaha bukan yang cuman storytelling, bukan hanya membacakan insight kayak Google Map membacakan lurus, belok kiri, nggak yang flat gitu. Tapi kita mau menghadirkan ya rasa itu gitu. Kalau misalnya kayak kalau ada suara ada sound effect apa gitu, misalnya ada suara angin, ada sound effect angin gitu kayak gitu. Jadi insya Allah sebenarnya ini sneak peek nggak ada apa-apanya ya, maksudnya ini cuma penjelasan aja.
nanti insya Allah teman-teman selama 18 hari akan ditemani oleh audio. Ya audionya juga nggak panjang-panjang, nggak akan lama-lama sih, biasanya 6 menit nggak pernah ada podcast yang 20 menit tuh nggak ada, 10 menit juga nggak ada, semuanya di bawah 8 sih biasanya, 8 lah maksimal, tapi seringnya 6, 7, 5, 6, 7 kayak gitu. Tapi itu ya lumayan bermakna ya, intinya aja gitu, dan ada sound effect-nya, suara unta, apa suara orang lagi sekarat gitu. Jadi kayak gitu. Nanti akan lebih ngefeel insya Allah kalau teman-teman dengar podcastnya, karena ada banyak fitur pendukung gitu, banyak fitur pendukungnya. Masya Allah. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Kak Siti yang masuk dari Nuri. Bagaimana nih cara agar kita anak milenial ingat tentang hari akhir, kadang dengan hari kiamat itu tidak ketakutan, biasa aja gitu. Oke, bagus pertanyaannya Kak Nuri, Masya Allah. Gimana nih anak milenial ingat apa? Biar ingat akan hari akhir. Jadi kalau kata Ustadz Umar Mitah di buku beliau yang ada Day After You Die, itu rasa takut itu nggak tumbuh secara organik gitu. Maksudnya rasa takut itu nggak tumbuh sendiri gitu. Jadi kita harus banyak-banyak cari tahu, banyak-banyak menghadirkan rasa takut. Nah, dengan apa? Dengan banyak belajar. Jujur ya, sebenarnya ini juga jadi sedikit ke buku beliau kan, yang di The Day After You Die itu kan lebih ke perjalanan after you die, tapi lebihnya ke neraka gitu. Jujur aku sebenarnya juga ya paling tahu neraka biasa aja, ya bukan biasa aja, maksudnya ya serem tapi nggak terlalu tergambarkan gitu. Nah, ketika belajar baca bukunya atau dengar ceramahnya itu kayak ya Allah beneran kayak gitu. Jadi dan aku mikir kalau aku nggak pernah baca buku, kalau aku nggak pernah berusaha banyak belajar, banyak buka Quran atau dan lain-lain, kita nggak akan pernah muncul gitu, rasa takut itu nggak akan pernah muncul, apalagi ditambah dengan hal-hal yang kita tonton gitu, dari apa ya, kasarnya sampah-sampah yang kita tonton gitu, yang kita sering diekspos gitu, kayak dari iklan, dari YouTube atau dari TV, yang akhirnya menumpulkan rasa takut itu gitu. Udah tumpul nih, ini rasa takut kita sama neraka atau sama hari akhir udah tumpul, ditumpulin lagi sama apa yang dibaca, sama apa yang didengar, sama circle di kampus, di kantor, dimanapun gitu. Jadi ya makin aja tumpul gitu. Jadi itu perlu dibangun, rasa itu nggak tumbuh secara natural dari kayak gitu karena neraka, hari akhir itu tuh semua yang di-hidden gitu sama Allah. Kenapa di-hidden ya, kalau misalnya namanya juga ujian gitu, hidup ini kan ujian. Kalau dikasih lihat tuh semua orang takut, semua orang beriman ya ngapain diganjar surga neraka gitu. Kalau diganjar surga neraka itu kan buat mereka yang yu'minuna bil ghaib gitu, yang emang percaya sama yang nggak kelihatan gitu. Jadi makanya Allah ya appreciate banget mereka yang belum pernah lihat neraka tapi mereka takut gitu. Mereka takut karena mereka percaya firman Allah gitu. Mereka punya trust gitu kalau Allah yang paling mengetahui tempat-tempat terseram di pojok-pojok belahan bumi ini, tempat terseram di mana. Berarti kalau Allah bilang neraka itu serem, berarti serem gitu. Kayak udah nggak perlu dipertanyakan lagi seremnya kayak gimana. Karena Allah yang paling tahu tempat-tempat terserem, bilangnya itu serem gitu. Berarti itu beneran serem gitu. Jadi itu caranya biar banyak-banyak belajar, biar banyak rasa takutnya tumbuh. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Nuri. Kayaknya ada lagi tuh. Apa rasa takut juga harus dilatih, karena lagi-lagi kalau nungguin hidayah, nungguin apa ya, ya lama gitu ya, harus kita yang menjemput, dilatih rasa-rasa tadi. Betul. Ini dari Kak Yayang selanjutnya. Kak bertanya, di surat ini ada yang menggunakan kami ya? Ada yang menggunakan kami? Apakah penjelasannya? Oke. Ya, ini sebenarnya ada di Insight. Nggak apa-apa. Sedikit ya. Jadi kami. Mana sih kami? Tunggu bentar. Oh, nih. Fa'idza qara'nahu. Nah ya, kata kami. Atau nih an-najma'ah. Bentar, aku mau. Oke. Ya sebelum insan wa'alla najma'a izamah. Apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Kenapa kami? Biasanya nih kalau yang ateis atau yang Quran hater, berarti Allah itu banyak. Karena ngomongnya kami. Harusnya kan ajma'a izamah, aku mengumpulkan gitu.
kayak gitu. Kadang itu yang sering dibawa sama yang Islamofobia gitu ya. Jadi sebenarnya ala najma itu sama kami itu sebenarnya ada beberapa tafsiran ya. Yang pertama ada yang bilang kami itu maksudnya Allah dengan segala kemuliaan dan dengan malaikatnya juga gitu. Kami karena kan Allah maksudnya ya Allah dengan segala ciptaannya dengan malaikatnya gitu. Ada yang bilang kami itu Allah dan malaikatnya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa kami itu bentuk muliakan gitu, kayak bentuk memuliakan kayak misalnya gini, antum gitu kan nyebutnya antum bukan anta gitu. Karena menghormati dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya terus juga kalau misalnya najma ketika kata nahnu itu salah, merupakan suatu kesalahan. Balik lagi tentunya Abu Jahal udah lebih dulu notice itu gitu kayak, ih Muhammad, kok kamu bilang faiza qara'nahu, emang Allah itu ada berapa gitu. Kan tentunya orang Arab jauh lebih dahulu notice itu gitu. Abu Jahal, Al-Walid dan lain sebagainya itu harusnya lebih notice itu dulu, tapi mereka nggak mempertanyakan kenapa gitu. Kenapa nahnu? Karena mereka udah tahu nahnu itu ya emang nahnu gitu. Itu bentuk keperkasaan gitu, bentuk kami gitu, kami mengumpulkan tulang belulangnya gitu, bentuk kayak gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ada dua pendapat dan dua-duanya make sense, dua-duanya masuk akal. Tapi which one is true, Allah knows the best gitu. Masya Allah. Ya, oke. Kemudian ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Elvani. Sebelum benar-benar terjun dan mengikuti ngafal-ngafil, apakah hanya cukup jika kami membaca Al-Quran, membaca artinya, dan mendengarkan penjelasannya dari kakak tanpa harus mempelajari tafsir Al-Quran terlebih dahulu? Oke, baik. Sebenarnya terjemah mengikuti ngafal-ngafil. Bentar, aku mau klarifikasi dulu. Jadi nggak harus wajib banget yang ngafal-ngafil ya. Ini kayak promo banget. Ngafal-ngafil itu hanya salah satu wadah aja gitu. Bisa jadi teman-teman juga ada tempat yang mungkin lebih cocok dari NN. Cuman ya NN ya begini gitu. Apakah hanya cukup kalau baca Quran, baca artinya dan dengerin penjelasan dari kakak aja? Enggak, justru penjelasan dari aku itu ya Allah al-fakir gitu. Maksudnya kami juga sama gitu. Kita semua di NN sama-sama pembelajar gitu. Makanya kita nggak nyebut yang kayak gimana gitu. Kita kan cuman kawan menghafal aja gitu, yang nemenin hafal, yang nemenin tadabbur. Jadi justru sangat-sangat tidak cukup gitu denger dari insight NN aja atau penjelasan aja. Justru malah butuh tafsir, butuh ustadz, dan insight NN itu bukan kalau misalnya ditanya, ini insight NN dari Kasiti, ya enggak. Insight NN ya itu ilmunya ya dari ustadz, dari tafsir, dari kamus, semuanya dari ulama-ulama juga yang emang berkutat di situ gitu. Maksudnya kami semua di NN, tim NN itu hanya perantara bahasa aja gitu. Gimana caranya ini nggak sesuatu hal yang berat banget ya, kalau ngomongin tafsir tuh berat banget, susah banget, kayak loading banget. Kita memahami penjelasannya gitu. Nah, jadi NN itu ada ngemoles bahasanya aja gitu. Jadi lebih relevan gitu. Maksudnya dikasih contoh-contoh yang relevan dan kitanya jadi bisa oh iya kayak gitu ya gitu. Kayak gitu. Jadi tentu tidak cukup. Jadi jawabannya apakah cukup? Tentu tidak cukup. Justru belajar sebanyak-banyaknya dari tafsir, dari banyak banget sekarang dari ustadz-ustadz yang emang punya background dan kalau aku rekomen jangan dari satu tempat gitu. Maksudnya coba dari berbagai sumber gitu, karena ketika dari berbagai sumber perspektifnya akan makin kaya dan makin ketahuan mana yang benar. Maksudnya gini, ketika ada nih ngomong A, B, C, D, nah yang A, yang satu ngomong A, yang dua ngomong B, yang satu ngomong A, oh berarti A bisa jadi benar karena banyak yang berpendapat demikian. Maksudnya lumayan pendapat yang kuat gitu karena banyak dipakai kayak gitu. Jadi akan lebih kaya gitu. Sedangkan kalau misalnya cuman referensinya miskin, kayak cuman satu aja, itu nggak menyeluruh gitu. Bisa jadi ada hal yang kita nggak lihat gitu, ada hal yang kita nggak kepikiran. Jadi better memperkaya referensi dan tentu referensinya dari yang benar dan terpercaya. Itu apa nih? Semoga menjawab. Masya Allah, iya. Karena tadi juga ya Kak Siti ya, sebetulnya kalau mempelajari Al-Quran bahkan hari ini sudah dipelajari, besok belajar lagi itu akan ada sesuatu. Oh iya, banget. Nggak bisa habis. Quran nggak bisa habis.
Kayak gitu. Mungkin NN membantu, tapi juga akan sangat disarankan juga bisa mencari sendiri gitu ya, membuka tafsir sendiri dan lain Iya, sebagainya. karena mungkin ini ya, karena NN kan timnya dikit ya. Maksudnya kalau kan sedangkan kita pengen 30 juz gitu ya, kayak pengen tahu surah ini gitu. Kalau nungguin NN malah lama banget. Maksudnya NN kan ya ini apa ya, ya ada untuk ada satu surah baru aja tuh prosesnya lama gitu. Nggak yang karena insight kan nggak main asal tulis gitu kan. Banyak pertimbangan, banyak yang diiniin gitu. Jadi kalau nungguin NN justru kelamaan, kita nggak belajar gitu. Jadi tetap belajar di tempat lain. Ya dari NN juga kalau emang mau belajar bareng. Tapi kalau emang misalnya apa ya kayak semangatnya tinggi dan mau belajar lagi ya feel free banget gitu buat mendahului dulu gitu. Misalnya nih kita misalnya Al-Qiyamah nih, ini Al-Qiyamah kan baru Ramadan gitu. NN baru ada pas di Ramadan Al-Qiyamah. Nah, tapi mungkin teman-teman yang udah kepo sama Al-Qiyamah udah dari 2021, ya udah kan nggak perlu nungguin NN gitu, ya belajar sendiri gitu. Masya Allah. Oke, Kak Siti, ada lagi yang bertanya dari Kanila. Apakah kedepannya akan ada tadabbur surah yang menggambarkan kabar gembira? Ingin diceritakan ke anak, katanya. Kabar gembira ya, jangan yang gelap-gelap mulu gitu ya. Tadabbur, apakah kedepannya akan ada tadabbur? Kalau tergantung di mana ya. Kalau misalnya di NN kan surahnya tertentu gitu, maksudnya per surah gitu ya. Kalau lagi ada yang happy ya happy gitu, kayak lagi Al-Ghoshiyah juga kemarin walaupun itu agak gelap tapi ada bagian happy-happy-nya gitu. Itu bisa didengar di situ dari podcast Al-Ghoshiyah di surah ya bagian tengah, di bagian tengahnya itu kan tentang kabar gembira. Terus kalau di STM3, nah kalau STM3 sebenarnya lebih ke ini sih apa ya random, maksudnya nggak yang kayak apa sih kayak yang kebetulan lagi ngebahas ini kayak gitu. Iya nanti mungkin suatu hari insya Allah di kedepannya kita nggak tahu. Cuman mungkin kenapa ya misalnya untuk Ramadan ini lebih mengutamakan Al-Qiyamah gitu dibanding yang lain. Karena sebenarnya Ramadan kan cuma 18 hari. Maksudnya kami NN tuh nggak sebulan gitu. Kalau bulan Ramadan cuma 18 hari. Terus juga apa ya namanya apa sih namanya kalau misalnya kita nih nggak generalisasi ya, cuman seringnya kalau kebanyakan ngomongin surga, kebanyakan ya, bukan berarti balance, kebanyakan ngomongin surga, kadang kita tuh terlalu berleha-leha gitu. Bagusnya balance, bagusnya surga iya, neraka iya gitu. Makanya Quran tuh nggak cuma ngomongin neraka, tapi setiap kali ngomongin neraka, ngomongin surga, tiap kali ngomongin yang diazab, ngomongin yang dikasih rahmat. Jadi Quran tuh selalu balance gitu, dan balance itu penting di dalam diri kita. Ketika itu nggak balance, ketika misalnya surganya jauh lebih banyak gitu, kita akan nyepelein kayak misalnya kayak gitu, ya tenang lah, Allah maha pengampun kali, Allah maha pengampun, woles aja gitu. Terus tenang aja, Allah kan rahmatnya lebih luas. Iya rahmatnya luas, benar, tapi bukan berarti menyepelekan gitu. Rahmat lebih luas benar banget, tapi bukan berarti kita menyepelekan dosa-dosa juga kayak gitu. Jadi intinya kita harus balance juga, sehingga ini aja reminder buat aku, buat terutama kalau misalnya anak remaja gitu ya, biasanya kalau ngomongin neraka kabur gitu, giliran ngomongin surga mau paling depan gitu. Padahal surga neraka itu keduanya dibutuhkan bagi jiwa kita gitu, biar tetap pada tempatnya gitu. Begitu. Oke, Masya Allah. Iya, ini tadi juga ada sedikit tambahan dari Kak Ratna. Kata kami ya, untuk Allah dimaksudkan untuk menunjukkan kuasa atau kebesarannya sebagai kata ganti jamak bentuk pengagungan. Iya, betul. Iya, betul. Kemudian tadi, ini untuk keagungan. Ya, karena dia recordingnya akan di-share untuk teman-teman yang mengisi absen. Jadi silahkan isi absennya karena nanti akan mendapatkan hadiah nih ya, yaitu berupa rekaman, juga ada PDF dari NN. Jangan lupa diisi absennya. Kemudian ini biar dapat PDF. Ada oleh-oleh gitu ya. Souvenir. Dari Kak Desi, Kak Siti. Boleh. Apa yang menjadikan Kak Siti mau bersusah payah mengumpulkan insight dari berbagai sumber? Karena itu kan butuh effort. Motivasi kita dong, Kak. Kadang mau belajar Al-Quran aja banyak malasnya. Ya Bismillah. Sebenarnya nggak aku doang ya. Alhamdulillah sekarang
kalau dulu sih iya, tapi kalau sekarang kan ada timnya gitu, alhamdulillah. Jadi sebenarnya nggak aku sendiri, ada juga yang bantuin juga dari mentor NN. Ya tim lah, kita hitungannya tim, banyak yang ngasih insight, ngasih kayak misalnya Kak Dia nih sebagai oposisi suka mengkritisi kok gini gitu. Ya jadi motivasi ya, apa motivasinya? Apa sih pertanyaannya? Apa yang menjadikan membuat susah payah? Ya semoga Allah jaga. Jadi kalau misalnya aku pribadi ketika capek banget, emang bener itu capek banget, butuh effort banget, itu capek banget. Ketika itu kita belajar buat diri kita sendiri, itu jauh lebih mudah dibanding belajar itu buat orang lain, buat jadi jembatan orang lain, itu jauh lebih susah. Karena kayak harus mikirin, oh ya ini apa ya yang ini gitu. Itu susah banget, tapi itu capek banget. Tapi ketika ngelihat orang-orang nge-feel sama Quran, itu hilang gitu. Susah payahnya tuh hilang. Bener-bener kayak, ya Allah gitu. Ternyata diri ini bisa jadi jembatan gitu. Maksudnya bisa bermanfaat ternyata. Gitu. Jadi pokoknya ketika ngelihat banyak orang yang nge-feel sama Quran, ketika orang bilang, ya Allah kenapa aku baru tahu Quran, aku baru ngerasa, kayak kemarin tuh ada yang ujian, dia bilang gini, iya aku selama ini tahu Quran tuh powerful tapi cuma teori gitu. Dan aku baru ngerasain Quran itu powerful biiznillah lewat NN gitu. Jadi dengan kayak gitu aja itu udah kayak membayar gitu. Alhamdulillah gitu, ternyata sampai gitu, ternyata rasa yang sudah banyak, yang sudah ada di Al-Quran akhirnya terhantarkan gitu rasa itu ke hati mereka gitu. Jadi itu yang motivasi gitu, ketika itu yang kayak gitu tuh salah satunya. Yang kedua ya mungkin karena apa ya, maksudnya karena aku ngerasa dosa aku banyak banget. Jadi aku ngerasa aku butuh banyak kebaikan gitu yang menutupi dosa-dosa aku, kayak ya apa ya, aku nggak tahu amalan mana yang Allah terima gitu kan, bisa jadi apa ya banyak aja gitu, kayak Nabi Musa gitu. Nabi Musa ketika Nabi Musa pernah nggak sengaja bunuh orang, beliau tuh nggak langsung kayak apa ya udahlah, misalnya kayak udahlah gue loser gitu, nggak gitu. Tapi Nabi Musa minta ke Allah, ya Allah, kayak apa ya, bahasa kita aja tuh kayak kirimin saya ladang kebaikan yang banyak ya Allah, yang banyak terus saya lakuin gitu. Dan akhirnya dikasih ladang kebaikan yang bantuin 2 perempuan itu kan. Jadi ternyata kebanyakannya melakukan kebaikan itu bisa merayu ridho Allah gitu. Bisa merayu ridho Allah, bisa bikin Allah jadi sayang sama kita gitu. Jadi itu sih yang diharapin gitu. Nggak lain biar bisa apa ya, biar Allah menutupi dosa-dosa kita semua gitu ya. Jadi banyak ngelakuin kebaikan kayak gitu. Apa tadi nih, motivasi kita iya kayak gitu. Jadi ingat aja kita seproduktif itu membuat dosa gitu. Jadi kita harus produktif juga memperbanyak kebaikan. Kalau produktif bikin dosa, produktif tobat, produktif banyak kebaikan gitu. Jadi itu harus balance. Kalau produktif dosa tapi kebaikannya banyakkan rebahan tanpa melakukan apa-apa, kita akan tenggelam di dosa kita sendiri gitu tanpa sadar gitu sih. Jadi ingat aja dosa, dan ingat aja waktu kita sebentar di dunia ini. Jadi kalau bukan diisi dengan kebaikan, buku amalan itu yang bakal dibuka lebar-lebar di depan mata kita di hari kiamat. Malu banget kalau isinya nggak ada yang bisa membanggakan gitu. Kayak gitu kurang lebih. Semoga menjawab Kak Desi. Masya Allah. Iya. Sejauh ini belum ada pertanyaan lagi, Kak Siti. Oh iya, oke, alhamdulillah. Apakah dicukupkan saja atau gimana, Kak Siti? Oh tuh ada yang nanya Kak Faiza Wahyu. Cara ikut NN gimana ya? Iya, nanti ada di Telegram. Kalau udah join, mungkin Kak Dian bisa share linknya. Bisa share link Telegram, nanti join aja di situ. Nanti dikasih tahu caranya gitu. Kayak gitu. Ya udah, kalau emang nggak ada, boleh kita tutup. Semoga nanti bisa ketemu ya sama teman-teman STM3 di Al-Qiyamah, di Journey to Al-Qiyamah, di Hope. Kalaupun nanti nggak keterima di ngafal ngefil, kan ada 2 nih. Ada ngafal ngefil, ada ngefil bareng. Kalaupun emang nggak keterima di ngafal ngefil, masih bisa keterima di ngefil bareng. Jadi jadi gini bedanya, sekalian ya aku kasih tahu sekarang, biar nggak pada nanya-nanya lagi serbu Cikgu Dian ya. Jadi kalau ngafal ngefil itu ngafal, maksudnya ada sistem setoran tiap hari nelpon mentor. Insight-nya sama, podcast-nya sama. Kalau ngefil bareng itu buat mereka yang belum yang udah hafal Al-Qiyamah dan atau nggak mau ngafalin Al-Qiyamah gitu. Jadi
NN ngafil Al-Qiyamah hanya untuk yang belum hafal. Yang udah hafal ataupun yang nggak mau ngapalin bisa di ngafil bareng aja gitu. Kalau bilang aku mau ikut dua-duanya nggak? Boleh nggak? Nggak bisa. Ikutnya harus salah satu aja karena insight-nya sama, podcastnya sama. Bedanya cuman nggak ada sistem setoran harian. That's it. Gitu. Oke, itu aja dari aku. Aku kembalikan ke aku kembalikan ke Terisya. Silakan. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Siti sudah tadi menyampaikan sneak peek dari surat Al-Qiyamah. Sudah kita dengarkan trailer podcastnya, kemudian juga ada trailer insight-nya gitu yang disampaikan Kak Siti. Semakin membuat penasaran, semakin membuat pengen segera daftar. Dan tadi mungkin teman-teman jadi banyak sekali pertanyaan, apalagi pendaftarannya dibuka besok pagi. Jadi langsung aja mungkin kita akan kupas tuntas gimana sih program NN Ramadan ya, yang akan disampaikan oleh Cik Gudian. Kepada Cik Gu, dipersilahkan. Ya, baik. Alhamdulillah, saya kembali lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah setia sampai hampir 9:30, Masya Allah. Barakallahu fikum. Untuk itu, Ramadan with NN 2022, Masya Allah. Tidak terasa menemani dan dikawani oleh teman-teman hampir 2 tahun. Jadi kita ada top 5 sih, ada 5 program di Ramadan kali ini. Di antaranya ada kelas ngafal ngefil dan kelas ngefil bareng yang semuanya itu full beasiswa. Jadi gratis, tidak dipungut apapun. Jadi dan juga tidak ada syarat umur maksimal. Biasanya kan kita ada syarat umur maksimal 28 tahun ya, tapi kalau di Ramadan terbuka buat umum, tapi ada umur minimal. Jadi kalau yang mau daftarin anaknya masih 9 tahun atau masih 5 tahun belum bisa. Jadi minimalnya Belum ada NN for Kids. Iya, belum ada. Doain mudah-mudahan nanti bisa bisa menjangkau, mungkin kita bisa kolaborasi nih. Kemarin sempat kolaborasi sama teman-teman KBP, Masya Allah. Tapi untuk sementara kelas ngafal-ngafil dan ngafil bareng itu full beasiswa, nanti kuotanya 85, besok pendaftaran jam 6 pagi, jadi jangan ada yang WA saya atau hubungin saya jam 3 pagi, Ciku kok belum dibuka formnya, ya besok jam 6 pagi, insya Allah, sampai dengan jam 12. Kemudian teman-teman bisa ke hiji.link/ngafal-ngafil atau nanti di Telegram aja gitu. Kemudian kalau ngefil bareng, untuk kelas ngefil bareng kita ada perubahan ya. Jadi gini, supaya nanti nggak keduaan, kelas ngefil bareng akan dibuka setelah pengumuman teman-teman yang lolos ngafal-ngefil. Jadi silakan teman-teman nanti apply, kalau mau apply ngafal-ngefil silakan. Setelah ada pengumuman, kalau diterima cukup di ngafal-ngefil, nggak usah ikut ngefil bareng. Tapi kalau misalkan belum diterima, nah itu boleh banget ikutan ngefil bareng yang jumlah kuotanya 700 orang. Nah, di kesempatan kali ini kita juga berkolaborasi dengan, Masya Allah ya teman-teman, dari kelas Ramadan maksimal KRM ya. Itu kalau di KRM akan dapat konten yang sama di ngefil bareng gitu. Konten yang sama di ngefil bareng. Cuman bedanya kalau tes. Suaraku hilang ya tadi ya? Sampai mana tadi ya? Iya, tadi suaranya hilang. La haula wala quwata illa billah, sinyal. Jadi kalau yang teman-teman yang officially dari NN itu di Telegram, kalau teman-teman yang KRM jangan khawatir, teman-teman KRM kontennya sama, teman-teman juga bisa nanya-nanya gitu. Jadi kalau di ngefil bareng itu kita ada diskusi kan, ada diskusi. Nah, kalau teman-teman KRM nanti akan difasilitasi oleh panitia KRM yang
kami juga bagian maksudnya teman-teman panitia KRM itu juga banyak yang alumni NN. Jadi nanti pertanyaannya boleh banget langsung disampaikan ke grup, misalkan ada konten yang mau ditanyakan nanti akan disampaikan dan insya Allah langsung berusaha untuk didiskusikan atau dijawab sekemampuan oleh teman-teman tim di NN. Kemudian yang kedua, top 5 program NN itu tentunya ada podcast ya. Mungkin boleh di slide ada podcast yang itu sebenarnya kami punya 2 podcast. Satu podcast Ngafal-Ngafil, yang kedua adalah podcast Quranic Insight. Kalau Ngafal-Ngafil itu kayak 1 tahun sekali. .com. Jadi main-main ke website juga, jangan lupa teman-teman bisa subscribe dan gratis. Ya, nanti teman-teman yang udah hadir nanti bisa ngisi daftar hadir dan dapat recordingnya. Yang ketiga, kita ada program Bingkisan Cinta untuk sahabat-sahabat tunanetra. Nanti bekerja sama dengan ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Jadi kita ingin menghadirkan juga kemudahan-kemudahan dalam belajar Quran, salah satunya ada podcast, tapi yang lainnya juga selain podcast kita mau memberikan ada bingkisan cinta lah untuk teman-teman yang membaca Al-Quran, tidak hanya buat kita yang dengan mata kepala, tapi mata hatinya mungkin lebih jernih daripada kita. Kemudian nanti ada ngahan keberkahan Lailatul Qadar, sajian sahur bagi orang-orang yang beritikaf, nanti kami coba salurkan melalui tim di NN, serta ngafil ngemil. Jadi nanti tahun lalu alhamdulillah 30 hari traktir santri, mudah-mudahan tahun ini kita juga bisa traktir orang-orang yang berpuasa insya Allah. Jadi itu Ramadan with NN, join with us, terutama besok ya. Besok silakan aja buat teman-teman yang ingin ikutan sama program NN. Nah ini mohon izin pendaftaran besok alhamdulillah 6 jam, jadi silakan aja. Kita kalau NN dari bacaan Qur'annya, kemudian tentunya yang duluan yang akan diperiksa, kalau udah kuotanya sampai 85 maka kami terima yang secara bisa untuk menghafal dan juga yang duluan apply. Ya, kemudian kalau untuk NB, insya Allah NB enggak besok pembukaannya. Jadi NB setelah NN. Jadi kami mau klarifikasi dulu karena khawatir nanti ada tumpang tindih. Jadi satu orang hanya boleh satu. Nah, kita optimis aja. Sebenarnya balik lagi NN itu hanyalah wadah. Jadi hanyalah wadah. Ada teman yang berkali-kali daftar tapi belum, maksudnya bisa jadi belum karena kesiangan gitu ya, karena apply-nya upload VN-nya kesiangan, tapi ya qadarullah bisa saling mengenal teman-teman yang mau belajar Quran sepanjang hayat, itu juga satu kemuliaan bagi kami, suatu keistimewaan. Cigu, NB seleksinya kirim voice note ngaji juga enggak? NB itu komitmen sih. Jadi NB nggak ada kirim voice note kalau ngefil bareng. Jadi gini, ketika teman-teman nanti dinyatakan sebagai alumni gitu, jadi di NN itu kalau kelas reguler di luar Ramadan itu kami ada batas usia maksimalnya 28 tahun. Ada alasan-alasan tertentu kenapa maksimal 28 tahun. Nah, tapi untuk alumni itu nanti syarat 28 tahunnya itu udah nggak ada, udah hilang. Makanya teman-teman boleh ikutan NB, nanti udah terhitung alumni, jadi teman-teman nanti pas di kelas reguler cukup menunjukkan, nanti ada tanda bahwa teman-teman sebagai alumni, sehingga nggak perlu syarat usia umur. Jadi kami kalau yang reguler full beasiswa setiap bulannya ada syarat usia, kecuali untuk peserta komunitas ataupun juga untuk alumni. Ya,
Cigu saya 30 tahun, jadi nggak bisa ikut NN ya. Kalau Mbak Vivi masuk, maksudnya Mbak Vivi ikut di Ramadan, Mbak Vivi terus jadi alumni, itu boleh. Nanti setelah Ramadan itu boleh. Nanti ikut seleksi alumni. Jadi kalau sekarang itu kita no age maksimal, no gender juga, maksudnya dibuka kelas ikhwan, jadi bisa diajakin orang-orang yang disayangi, entah suaminya, adiknya, kakaknya, kan itu. Jadi ada kelas ikhwan. Kalau Ramadan boleh, bahkan kami punya banyak kok, mungkin ada juga di kesempatan kali ini ya, yang usianya 40, 50, Masya Allah kami juga pernah sampai 60 tahun. Ya, kalau untuk Ramadan spesial for all gitu. Jadi untuk semua disounding lagi kan Cigu untuk NB. Iya, nanti diingetin, insya Allah NB itu kuotanya 700, tapi kalau NB nanti kita belajarnya lewat Telegram ya, kalau yang official NN. Ya kalau nggak dapat Ramadan susah dapat kelas NN karena usia. Ya mudah-mudahan tenang aja, kalau belajar Quran kapanpun itu bisa insya Allah. Karena Rasulullah juga baru menghafalkan Al-Quran usia 40 tahunan. Para sahabat juga banyak di usia 50 tahunan dan sebagainya. Ya itu aja mungkin pengumuman-pengumumannya dari aku. Nanti teman-teman yang ada kendala sinyal atau satu dan lain hal, nanti tetap bisa kirimkan ngisi absen, nanti dapat recording untuk malam hari ini. Oke. Perbedaan NN sama NB, NN ngafal, NB nggak ada hafalan. NB tapi ada diskusi. Ya pengaruh sama makhluk. Ya itu aja. Itu aja, saya kembalikan ke Kakak MC. Silakan. Iya, terima kasih Cigu atas informasi-informasinya. Semoga semakin memperjelas untuk teman-teman semua proses pendaftaran besok. Ya, ikut NB termasuk jadi alumni kakak-kakak. Jadi tadi ya bisa ikut NB agar nantinya tidak ada halangan umur juga untuk pendaftaran ke depannya. Tajwid tentu berpengaruh, termasuk tadi ya, kecepatan juga berpengaruh. Oke. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, sekali lagi mengingatkan ke teman-teman, silahkan diisi absennya sebelum berakhir nih ya kegiatan pada malam hari ini agar didapat oleh